Sahabat Kompas.com, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya merupakan inisiasi dari Jepang. Negara itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA. JICA bahkan rela memberikan modal sebesar 3,5 juta dolar Amerika sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Berdasarkan perhitungan Jepang, nilai investasi kereta cepat mencapai 6,2 miliar dolar Amerika. Dari jumlah itu, 75% bagian yang dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman berjangka 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahunnya. Namun di tengah lobi Jepang, Cina muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk memilih Cina meski bunga pinjaman yang ditawarkan lebih tinggi daripada Jepang. Pertimbangan utama pemerintah Indonesia ialah karena Cina berjanji bahwa pembangunan kereta cepat tersebut tidak akan menggunakan dana APBN. Polemik kereta cepat ini sempat membuat hubungan Indonesia dan Jepang merenggang. Terlebih setelah Tokyo mengetahui bahwa pemerintahan Jokowi berpaling ke Cina dalam proyek itu. Duta Besar Jepang untuk Indonesia saat itu, Yasuaki Tanizaki, sempat meluapkan kekecewaan dan penyesalan Jepang kepada Indonesia dengan dua alasan. Alasan pertama, yaitu Jepang menyesal lantaran dana yang sudah dikucurkan untuk studi kelayakan sangatlah besar. Kedua, Tanizaki mengatakan teknologi yang ditawarkan Jepang merupakan teknologi terbaik dan memiliki standar keamanan tinggi. Namun sayangnya di penghujung 2015, pemerintah Indonesia menolak Jepang untuk ikut andil dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasan penolakan tersebut lantaran Jepang tak dapat memenuhi syarat yang diminta pemerintah, yakni agar bentuk kerjasama diarahkan pada bisnis to bisnis bukan antar pemerintahan. Menteri BUMN 2014 hingga 2019 Rini Sumarno menyebut pemerintah Indonesia menerima Cina karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah. Sebaliknya, Jepang meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Karena itu, Kementerian BUMN melakukan pendalaman pada BUMN Cina dan akhirnya sepakat untuk membuat joint venture agreement. Adapun BUMN yang terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat, yakni PT Wijaya Karya Terbuka, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara 8. Cina pun membentuk konsorsium dan melibatkan China Railway Corporation.